Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali dengan materi menelusuri tradisi Islam Nusantara bersama saya Bu Rahmat Tahir MAG. Silahkan kalian menyimak dengan seksama, semoga dapat dipahami apa yang akan disampaikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita lakukan mendapat kemudahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita dengan tema menelusuri tradisi Islam Nusantara yaitu adalah diharapkan siswa memiliki kemampuan untuk memahami memahami tradisi sebelum Islam datang ke Nusantara. Kemudian nomor 2, akulturasi budaya atau percampuran budaya lokal dengan diilhami dengan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga adalah melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Kemudian yang keempat, mengambil hikmah dari tradisi Islam di Nusantara. Yang kelima, hikmah yang dapat diambil dari tradisi Islam di Nusantara, satu adalah menghargai perbedaan tradisi. Yang kedua adalah melestarikan tradisi Islam. Yang ketiga, menghormati para tokoh yang berjasa mengembangkan tradisi Islam di Nusantara. Kemudian yang keempat, kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki tradisi yang harus kita lestarikan, tentu tradisi yang tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Kebudayaan yang ada di Nusantara sebelum Islam datang. Jadi sebelum Islam datang ke Indonesia, bangsa kita atau masyarakat kita, nenek moyang kita telah memiliki kebudayaan. Kebudayaan mereka pada waktu itu adalah, pada waktu itu masyarakat kita sudah menganut kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Ditambah lagi dengan datangnya agama Hindu-Buddha, kepercayaan animisme yang memuja kepada roh dan dinamisme yang memuja kepada benda-benda yang mereka anggap memiliki kekuatan yang bisa memberikan manfaat maupun mudarat. Jadi kedatangan agama Hindu-Buddha bukan menghilangkan tradisi itu, maka menjadi klop, karena agama Hindu-Buddha juga banyak kepercayaan kepada hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, karenanya kebudayaan mereka menjadi tradisi turun-temurun. Bisa dilihat tradisi mereka itu laksanakan ketika seperti upacara ritual keagamaan maupun ritual yang lainnya seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Itu sering mereka lakukan dalam bentuk pemujaan atau ritual-ritual. Nah, kemudian selanjutnya setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kebudayaan yang ada sebelumnya juga terus berkembang karena menyesuaikan dengan tradisi-tradisi di masyarakat. Beberapa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia bisa dilihat yaitu tempat pada seni ukir dan seni rupa. Yaitu misalnya relief Candi Borobudur yang ada di dinding candi ya. Kemudian ukir-ukiran kapal, kemudian arca-arca. Kemudian selanjutnya adalah tampak juga pada seni bangunan, misalnya pada bentuk bangunan di Indonesia. Misalnya selain candi itu sebagai tempat pemujaan, juga berfungsi untuk menyimpan abu jenazah yang telah meninggal. Ini adalah kebudayaan yang ada pada kepercayaan Hindu dan Buddha.
akulturasi budaya Islam. Yang dimaksud di sini adalah akulturasi adalah merupakan percampuran antara unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga terbentuk kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan sama sekali ciri khas masing-masing kebudayaan yang lama. Kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara saat itu. Nah, akulturasi budaya menurut Islam itu sah-sah saja selama akulturasi budaya itu adalah tidak bertentangan. Tentu pertama adalah tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Akidah itu artinya pada tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, kemudian tidak melanggar syariat, yaitu syariat di sini adalah pertama tidak melanggar ketentuan halal haram. Kemudian yang kedua, akulturasi itu mendatangkan maslahat atau kebaikan dan tidak mendatangkan mafsadat atau keburukan. Jadi akulturasi itu bisa dilakukan kalau itu mendapatkan atau mendatangkan kebaikan, bukan malah mendatangkan keburukan. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan prinsip al-wala, yaitu akulturasi itu dilakukan karena kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian al-bara, artinya berlepas diri dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya di sini adalah akulturasi budaya itu dalam rangka untuk mendekatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sah-sah saja, atau melepaskan diri kita membenci segala hal-hal yang dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada akulturasi yang menyebabkan ajaran itu mendatangkan kemurkaan atau kemudaratan dan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsip-prinsip ini harus benar-benar kita pegang sebagai seorang muslim. Akulturasi bisa terjadi selama tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Budaya Nusantara yang telah mendapatkan pengaruh dari Islam, yang pertama adalah nama-nama bulan yang terjadi, yang telah terakulturasi dengan penanggalan Hijriah, yaitu bulan Jawa. Ya, di Jawa itu ada penanggalan Jawa. Misalnya Muharram, penanggalan di Jawa disebut dengan Suro. Safar disebut dengan Safar. Rabiul Awal disebut dengan Maulud. Rabiul Akhir pada Maulud. Jumadil Awal disebut juga dengan Jumadil Awal. Jumadil Akhir disebut juga dengan Jumadil Akhir. Rajab disebut dengan Rajab. Kemudian Sya'ban disebut dengan Ruah. Ramadan disebut dengan Pasa. Syawal disebut juga dengan Syawal. Zulqaidah disebut dengan Apit, kemudian Zulhijjah disebut dengan Besar. Itu adalah penanggalan Hijriah dan terakulturasi dalam budaya penanggalan Jawa yang ada kemiripan beberapa bulan. Kemudian selanjutnya adalah seni bangunan masjid, terutama masjid yang ada di Jawa. Bentuk masjid ini banyak yang berbentuk tumpang, yaitu atapnya. Dan hal ini merupakan adalah akulturasi dari pura milik orang Hindu yang juga berbentuk tumpang. Ini bisa dilihat di Masjid Agung Demak yang sudah merupakan akulturasi daripada Hindu, di mana masjidnya itu atapnya berbentuk tumpang. Kemudian selanjutnya adalah seni ukir kaligrafi. Ya. Banyak masjid-masjid yang diilhami dengan ukiran kaligrafi dari Arab, termasuk dalam hal ini adalah mimbar
bahkan di tiang-tiang masjid dan lain sebagainya. Selain kaligrafi itu tulisan Arab yang berada di dinding-dinding masjid, di tiang-tiangnya atau di mimbar juga berisikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau asma Allah yang diukir. Dan ini banyak dijumpai di beberapa masjid-masjid kuno, ya. Misalnya yang terjadi di Masjid Jepara dan sekitarnya. Bahkan sampai sekarang tulisan kaligrafi seperti di bagian dalam maupun di bagian luar di mimbar, bahkan di tiang-tiangnya masih sering dan banyak kita jumpai. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah seni tari. Seni tari yang telah terakulturasi dengan budaya Islam, yaitu berkaitan dengan pembacaan salawat, yaitu salawat Nabi Muhammad SAW. Misalnya pada seni rebana, diikuti dengan tarian-tarian sapin atau sipin. Ya, ini atau kalau di Aceh dikenal dengan tarian saman. Karena zaman itu berasal dari kata bahasa Arab, artinya zamani, yaitu dimainkan oleh 8 orang, ya. Dengan para penari dengan menyanyikan lagu tertentu yang berupa salawat. Itu adalah budaya akulturasi. Kemudian yang kelima adalah seni musik. Nah, kebudayaan Islam yang mengenal seni musik beberapa diantaranya yang kita kenal yaitu rebana, hadra, kasidah, nasyid, gambus yang melantunkan lagu-lagu dan syair keislaman. Ya, ini sering kita jumpai terutama pada zaman-zaman dahulu. Ya, namun akhir-akhir ini banyak juga misalnya rabana kasidah itu telah menjadi kasidah modern, dilengkapi bukan hanya dengan gendang tapi juga dengan alat musik yang lainnya. Jadi sudah semakin maju perkembangan musik tersebut. Kemudian yang keenam adalah seni pertunjukan. Ya. Bukan yang keenam adalah kesenian debus. Kesenian debus ini adalah kesenian yang berfungsi sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah. Ya. Debus ini adalah merupakan seni bela diri yang bertumpu kepada kepercayaan diri dalam menghadapi musuh. Pertunjukan ini adalah mempertontonkan aksi kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam yang filosofinya adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesenian debus ini adalah merupakan kesenian yang memiliki kekuatan untuk menghadapi bahaya tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh baru seni pertunjukan. Nah, pertunjukan yang dimaksud di sini adalah misalnya wayang kulit. Ini sering dilaksanakan pada penyiaran agama Islam pada masa Wali Songo. Ya, khususnya di Jawa. Nah, pertunjukan wayang kulit ini itu adalah perpaduan budaya Jawa dengan unsur-unsur keislaman. Yang dalam pertunjukannya ini diisi dengan wejangan-wejangan moral dan seterusnya, ya. Ini sering dilaksanakan oleh para wali songo dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya adalah seni sastra. Seni sastra ini berkembang pada masa Islam, umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka, ya, atau daerah Melayu. Dan juga berkembang di Jawa. Nah, ditinjau dari corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Meskipun pembagiannya tidak dapat dilakukan secara tegas, akan tetapi dimasukkan dalam dua golongan, yaitu karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam, diantaranya adalah babat. Babat ini adalah dongeng yang sengaja diubah menjadi cerita sejarah
Misalnya dalam babat ada tokoh, tempat, dan peristiwa, hampir semua ada dalam sejarah. Tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Ya, jadi babat ini adalah dongeng, pencampuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya babat Tanah Jawa, babat Cirebon, babat Mataram, babat Surakarta, babat Giyanti, dan babat Pakebun. Ya. Kemudian selanjutnya adalah hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Ya. Tidak jarang hikayat ini berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang kita kenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 101 malam, ya. Hikayat Bayang Budiman dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Jadi kitab ini sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan, atau disebut dengan manunggalin kaula Gusti, kaula in Gusti, ya. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya-karya sastra suluk adalah seperti Sunan Bonang dengan karyanya disebut dengan Kitab Bonan, kemudian Hamzah Al-Pansuri yaitu dengan syair keislamannya yaitu syair perahu dan syair dagang. Kemudian Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar, diangkat sebagai pujangga kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Jadi inilah beberapa kebudayaan yang telah terakulturasi dengan budaya Islam. Ya. Melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Berapa tradisi yang ada di Nusantara yang telah diilhami dengan nilai-nilai keislaman. Yang pertama adalah halal bil halal. Ini dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri dengan maksud untuk saling memaafkan. Kemudian yang kedua adalah tabot atau tabuik. Ini adalah upacara tradisional yang dilaksanakan oleh masyarakat Bengkulu dan Padang untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Hussein bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi Muhammad SAW, yang gugur di peperangan di Karbala. Dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram dan itu menjadi suatu tradisi yang terus dilaksanakan setiap tahunnya. Ya. Kemudian yang berikutnya atau yang selanjutnya adalah kupatan atau disebut juga dengan bakdo kupat. Ini adalah tradisi yang ada di Pulau Jawa dan terus juga berkembang ke daerah-daerah lain, yaitu tradisi kupatan. Tradisi ini adalah kebiasaan membuat hari raya atau yang disebut dengan Hari Raya Ketupat yang dilaksanakan 1 minggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang berikutnya adalah sekaten yang ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka untuk melestarikan dan mengenang jasa-jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa, terutama yang dilaksanakan oleh Sunan Bonang dalam memainkan gamelan dengan diiringi oleh lagu-lagu yang berisi ajaran Islam, dan setiap pergantian pukulan gamelannya diiringi dengan pembacaan syahadatain, yaitu syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rasulullah yang kemudian dikenal dengan masyarakat Jawa dengan istilah sekaten. Jadi yang dimaksud sekaten di sini adalah pembacaan 2 kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya adalah gerebek. Gerebek ini adalah tradisi untuk mengiringi para raja atau pembesar kerajaan. Pertama kali diselenggarakan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-1 di Keraton Yogyakarta. Nah, gerebek ini dilaksanakan oleh Sultan yang memiliki hajat dalam beberapa hal, diantaranya pertama kali adalah pernikahan putra mahkota yang dilaksanakan 3 tahun sekali. Kemudian berikutnya adalah gerebek Pasa Syawal yang diadakan setiap tanggal 1 Syawal bertujuan untuk menghormati bulan Ramadan dan Lailatul Qadar. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilaksanakan dengan istilah yang disebut dengan gerebek besar, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau disebut dengan Hari Raya Kurban. Kemudian selanjutnya adalah gerebek Maulid, yang itu pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, gerebek ini selain dilaksanakan di kota Yogyakarta, pesta ini juga banyak dilaksanakan di Solo, di Cirebon, dan di kota Demak. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan gerebek besar di Demak. Gerebek besar di Demak ini adalah upacara tradisional yang setiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tradisi ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah berkaitan dengan Hari Raya Idul Kurban. Tradisi ini sangat menarik karena dipusatkan di Demak yang merupakan pusat perjuangan Wali Songo dalam berdakwah pada waktu itu. Kemudian selanjutnya akan kita bahas pada slide-slide berikutnya tentang tradisi Islam yang ada di Nusantara. Kelanjutan tradisi Islam yang ada di Nusantara yang itu adalah selanjutnya adalah gerobak Maulid yang ada di Kutai dan pawai obor yang ada di Manado. Gerobak bahasa Kutai artinya berkerubun atau berkerumun, banyak orang. Tradisi ini dipusatkan di Masjid Jami Hasanuddin Tenggarong. Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan ini setiap tahun diperingati di Kutai Kertanegara. Kemudian di Manado, umat Islam memperingati Maulid dengan melaksanakan pawai obor yang diikuti ribuan umat Muslim yang mengakibatkan jalan-jalan di kota Manado itu terang benderang. Nah, tradisi ini turun-temurun sebagai tradisi yang terus dilaksanakan dengan maksud sebagai penerang. Lebih lanjut lagi dimaknai dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW membawa cahaya penerangan iman saat manusia ketika itu dalam kegelapan dan kemusyrikan. Yang selanjutnya adalah tradisi Rabu Kasan di Bangka. Ini dilaksanakan pada hari Rabu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Semua penduduk telah keluar hadir di tempat untuk mengikuti upacara dengan membawa makanan dan ketupat yang dimaksudkan sebagai tolak bala sebanyak jumlah keluarga masing-masing. Nah, setelah itu diserahkan satu persatu sesuai dengan jumlahnya keluarga, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Kemudian yang terakhir adalah Dukderan di Semarang. Ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa dengan cara karnaval, yaitu berangkat dari Balai Kota Semarang, dilaksanakan setelah sholat asar. Nah, pelaksanaannya ini dilakukan yang awalnya dimulai dengan
musyawarah untuk menentukan awal Ramadan. Nah, hasil dari musyawarah itu dilanjutkan dengan pemukulan beduk oleh wali kota dan gubernur Semarang sebagai tanda daripada dimulainya bulan puasa. Jadi perayaan Duk Derang ini adalah berupa karnaval menyambut Ramadan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan diambil hikmah dari pelajaran tentang menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Prinsipnya adalah lestarikan budaya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dengan akidah Islam dan syariat Islam. Jika ada budaya yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, maka kita wajib untuk menolaknya sebagai seorang muslim. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan membaca doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.